Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNPT tentang penalaran matematika bagian ke-11 dengan subpokok bahasan garis singgung lingkaran. Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman ada semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian UTBK yang pelaksanaannya tidak akan lama lagi. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai topiknya mesin penggiling padi. Suatu mesin penggilingan padi dilengkapi dengan dua buah roda A dan B yang masing-masing beradius 50 cm dan 30 cm. Kedua roda terhubung oleh sebuah sabuk, lihat gambar. Titik P dan Q masing-masing berada pada permukaan roda, sedangkan P aksen dan Q aksen berada pada permukaan sabuk. Pada mulanya posisi P dan P aksen sama. Demikian juga dengan posisi Q dan Q aksen. Jadi gambar rodanya seperti ini. Pertanyaan pertama, jika jarak P ke Q adalah 39.600 cm, jarak antara kedua pusat adalah dalam satuan meter. Jadi kita akan mencari panjang atau jarak dari titik A ke titik B. Caranya mula-mula kita tarik garis yang merupakan radius dari roda A ya, dari titik A ke titik P. Jadi ini garis ini tegak lurus dengan sabuk atau garis singgung kedua roda. Dengan cara yang sama kita buat juga garis dari titik B tegak lurus dengan sabuk ya yang melewati jari-jari roda B. Jadi dua garis ini sama panjang dan sejajar. Kemudian kedua ujungnya kita tarik dengan garis merah ya. Kita misalkan dengan titik O. Jadi PO sejajar dengan AB dan sama panjang ya. Berikutnya kita perhatikan segitiga POQ. Ini siku-sikunya di titik Q ya. Karena garis BO yang merupakan perpanjangan dari jari-jari roda B selalu tegak lurus dengan sabuk atau garis singgung kedua roda ya. Setelah itu kita cari panjang garis persekutuan luar dari kedua roda, yaitu PQ. PQ sama dengan akar AB kuadrat dikurangi RA min RB kurung kuadrat. Jadi AB atau PO merupakan sisi miring dari segitiga POQ ya. Atau persamaan ini dapat kita rubah karena yang kita cari adalah AB ya, jarak pusat kedua lingkaran. Jadi AB sama dengan akar PQ kuadrat tambah RA min RB kurung kuadrat. PQ-nya sudah diketahui akar 39.600. Kalau dikuadratkan jadi 39.600. Ditambah 50 dikurangi 30 kuadrat. 50 kurangi 30 sama dengan 20. Dikuadratkan 400. Ditambah 39.600 sama dengan akar 40.000 ya. Sama dengan 200 satuannya cm. Dijadikan meter sama dengan 2 meter. Jelas ya? Jadi jawabannya A. Lanjut pertanyaan yang kedua. Jika roda A berputar sebanyak N kali, roda B berputar sebanyak berapa kali? Nah, kalau yang ditanya adalah banyaknya putar, ini kaitannya dengan kecepatan putar masing-masing ya. Nah, untuk dua roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk, maka yang sama adalah kecepatan linearnya ya. Jadi VA sama dengan VB. Kecepatan linear kalau kita rubah ke kecepatan sudut sama dengan omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Kecepatan sudut omega ini kita rubah ke bentuk frekuensi, jadinya 2pi FA kali RA sama dengan 2pi FB kali RB ya. 2pi-nya sama bisa coret. Kemudian dari soal diketahui banyak putaran roda A, berarti FA sama dengan N ya. Sehingga banyaknya putaran untuk roda B, yaitu FB sama dengan RA per RB kali FA. RA per RB-nya 50 per 30 dikali FA-nya N. Disederhanakan masing-masing dibagi 5 ya. 50 bagi 5, 10, 30 bagi 5, 6. Hasilnya 10 per 6N. Dan jawabannya adalah C. Jelas ya? Lanjut pertanyaan yang ketiga.
Jika jarak antara pusat roda 2 meter dan titik P aksen bergerak sampai titik Q aksen, roda berputar sebanyak berapa kali? Jadi kalau titik P aksen ini sudah bergerak sampai ke titik Q aksen, itu artinya roda sudah berputar sebanyak berapa kali. Nah, diketahui jarak titik pusat antara kedua roda 2 meter. Ini sebagaimana pada soal nomor 1, kalau jarak antara pusat kedua roda 2 meter, maka jarak PQ atau P aksen Q aksen sama dengan akar 39.600. Sehingga kita tinggal mencari keliling dari roda A. Keliling roda A sama dengan 2pi kali RA. RA-nya 50 cm. Jadi sama dengan 2pi kali 50 sama dengan 100 pi cm. Berikutnya kita bandingkan antara panjang P aksen Q aksen ini dan keliling roda A. Yaitu akar 39.600 dibagi 100 pi. Kita uraikan yang 39.600 ini menjadi akar 396 kali 100 dibagi 100 pi. 100 yang dalam akar ini keluar akar jadi 10, sehingga sama dengan 10 per 100 pi kali akar 396. Atau disederhanakan menjadi 1/10 pi kali akar 396. Jadi jawabannya adalah B. Jelas ya? Lanjut pertanyaan yang keempat. Jika jarak antara pusat roda 2 meter, titik R dan S berada pada sabuk bagian bawah, maka jarak P ke S adalah. Kita tarik garis dari titik P ke S. Ini merupakan garis singgung persekutuan dalamnya. Kemudian dari titik A, tegak lurus ke garis singgungnya. Kemudian juga dari titik B, tegak lurus garis singgung. Kemudian kita perpanjang. Panjangnya sama besar dengan jari-jari roda A. Kita tarik garis dari titik A ke sini, tegak lurus ya. Kita anggap sebagai titik P. Kemudian kita perhatikan segitiga ATB siku-siku di titik T. Maka untuk mencari panjang AT atau panjang PS yang merupakan panjang garis persekutuan dalamnya sama dengan akar AB kuadrat yang merupakan sisi miring dikurangi dengan penjumlahan jari-jari roda A dan roda B kurung kuadrat ya. Masukkan nilai AB-nya 2 meter jadi akar 2 kuadrat dikurangi jari-jari roda A 50 cm dan 30 cm, kita jadikan meter menjadi 0,5 tambah 0,3 kurung kuadrat. 0,5 tambah 0,3 0,8 ya, dikuadratkan 0,64. Jadi akar 4 dikurangi 0,64. Ini sama dengan akar 3,36 atau akar 336 dibagi 100 ya, dua angka di belakang koma per 100. Atau disederhanakan menjadi akar 100-nya keluar akar jadi 1/10 akar 336. Jelas ya? Jadi jawabannya B. Oke, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNMPT. Semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman dari semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.